Sahabat inspirasi, pernahkah kalian mendengar kisah tentang kebaikan yang dibalas dengan kebaikan yang lebih besar? Di dunia ini, setiap tindakan baik yang kita lakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada kita, terkadang dengan cara yang tidak terduga. Hari ini, Narasi Inspiratif Official akan membawakan sebuah kisah yang penuh makna tentang bagaimana sebuah perbuatan kecil dapat mengubah hidup seseorang. Cerita ini akan mengajarkan kita tentang ketulusan, balas budi, dan bahwa kekayaan sejati bukanlah soal emas, tetapi hati yang penuh kebaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Yuk, kita mulai. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah seorang petani sederhana yang tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Meski hidup mereka tidak berkecukupan, Arman tak pernah mengeluh. Ia selalu bekerja keras untuk memastikan ibunya tidak kekurangan makanan dan tetap sehat. Setiap hari, Arman bangun sebelum matahari terbit. Ia akan berjalan menuju sawah, membawa cangkul di bahunya, dan mulai bekerja di ladang. Di sela-sela kesibukannya, ia juga mencari kayu bakar di pinggir hutan. Kayu bakar itu akan ia gunakan sendiri atau dijual di pasar desa agar bisa mendapatkan sedikit uang tambahan. Suatu pagi, saat Arman tengah mengumpulkan ranting-ranting kering di tepi hutan, telinganya menangkap suara lirih yang nyaris tak terdengar. Suara itu seperti rintihan kecil yang putus asa, hampir tenggelam oleh desir angin yang bertiup pelan. Arman berhenti sejenak, mencoba mencari sumber suara tersebut. Ia melangkah perlahan, memeriksa semak-semak di sekitarnya. Di bawah salah satu pohon yang rindang, matanya menangkap sesuatu yang kecil dan bergerak lemah. Seekor anak burung pipit tergeletak di atas tanah, tampak terluka. Sayapnya yang mungil tampak tak bisa digerakkan, dan matanya yang kecil memandang Arman dengan tatapan lemah. Arman berjongkok, mengulurkan tangannya dengan hati-hati. "Kamu pasti jatuh dari sarangmu," gumamnya lirih. Burung kecil itu hanya bisa berkedip perlahan, seakan tidak lagi memiliki tenaga untuk berkicau atau bergerak. Tanpa berpikir panjang, Arman melepaskan kain selendang kecil yang melilit pinggangnya dan membungkus burung itu dengan lembut. Ia mengangkat burung pipit itu dengan penuh kehati-hatian, takut menyakitinya lebih jauh. "Jangan khawatir, aku akan merawatmu," katanya sambil tersenyum. Setelah memastikan kayu bakarnya sudah cukup, Arman bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ibunya yang sedang duduk di teras tersenyum melihat putranya datang. Namun ia terkejut saat melihat Arman membawa sesuatu yang terbungkus di dalam kain. "Apa yang kau bawa, nak?" tanya ibunya penasaran. Arman membuka kain dengan hati-hati, memperlihatkan burung pipit kecil yang masih tampak lemah. "Aku menemukannya di tepi hutan. Sepertinya ia jatuh dari sarangnya dan terluka," jelasnya. Sang ibu mengangguk memahami. "Kalau begitu, rawatlah dia baik-baik. Setiap makhluk hidup pasti akan membalas kebaikan dengan caranya sendiri," ujarnya bijak. Arman membawa burung pipit itu ke dalam rumah dan segera menyiapkan tempat yang nyaman. Ia mengambil kotak kecil bekas tempat menyimpan beras, mengisinya dengan kapas dan potongan kain lembut. Dengan hati-hati, ia meletakkan burung pipit di dalamnya. Sejak saat itu, Arman merawat burung kecil itu dengan penuh kasih sayang. Ia membuatkan bubur dari beras yang dihancurkan dan mencampurnya dengan sedikit air, lalu menyuapkannya dengan lembut menggunakan ujung sendok kecil. Setiap pagi dan sore, ia membersihkan luka burung itu dengan air hangat, berharap agar burung kecil itu segera pulih. Meski awalnya burung pipit itu tampak lemah, seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka di sayapnya perlahan mengering, dan ia mulai bisa menggerakkan tubuhnya lebih bebas. Arman pun merasa senang melihatnya semakin sehat.
Hingga suatu hari, saat matahari mulai terbit, burung pipit itu berkicau untuk pertama kalinya sejak diselamatkan. Kicauannya masih lemah, namun cukup untuk membuat Arman tersenyum puas. Itu adalah tanda bahwa burung kecil itu akhirnya mulai membaik. Hari demi hari berlalu, burung pipit kecil yang dulunya lemah kini telah tumbuh lebih kuat. Sayapnya yang dulu tak bisa bergerak kini mulai mengepak perlahan. Setiap pagi, Arman selalu membawanya keluar rumah, membiarkannya merasakan angin segar dan hangatnya sinar matahari. Burung pipit itu tampak semakin ceria. Ia mulai belajar mengepakkan sayapnya lebih lebar, mencoba mengangkat tubuhnya dari tempat ia beristirahat. Arman memperhatikannya dengan senyum di wajahnya. "Kau pasti ingin terbang lagi, kan?" ujar Arman sambil mengelus kepala burung kecil itu dengan lembut. Hari itu, burung pipit mencoba terbang untuk pertama kalinya sejak diselamatkan. Dengan susah payah, ia mengepakkan sayapnya, berusaha mengangkat tubuhnya dari tangan Arman. Namun, upaya pertamanya gagal. Burung kecil itu terjatuh kembali ke sarangnya. Arman tidak berkecil hati. Ia tahu bahwa semua proses membutuhkan waktu. Ia terus menyemangati burung pipit itu, membiarkannya mencoba sedikit demi sedikit setiap hari. Hingga akhirnya, setelah beberapa hari penuh usaha, burung pipit itu berhasil melayang di udara untuk beberapa saat sebelum mendarat kembali di tangan Arman. Melihat kemajuan itu, Arman tahu bahwa saatnya hampir tiba. Ia tidak bisa menahan burung itu selamanya. Meski sudah terbiasa memiliki teman kecil ini, ia tahu bahwa burung pipit itu harus kembali ke dunianya. Suatu pagi, saat langit biru membentang luas tanpa awan, Arman membawa burung pipit ke halaman rumahnya. Ia membuka tangannya, membiarkan burung kecil itu merasakan kebebasannya. Burung pipit itu mengepakkan sayapnya sekali, dua kali, dan akhirnya ia terbang. Ia melayang di udara, berputar-putar di sekitar rumah Arman sebelum akhirnya hinggap di cabang pohon mangga di depan rumah. Arman tersenyum bahagia. "Kau sudah sembuh sekarang. Ini rumahmu juga, jadi datanglah kapan saja," katanya pelan. Namun burung pipit itu tidak langsung pergi. Ia berkicau riang, seolah ingin menyampaikan sesuatu kepada Arman. Lalu setelah beberapa saat, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju hutan. Arman menatap burung kecil itu hingga menghilang dari pandangan. Ia merasa bangga telah merawatnya hingga sembuh, meskipun di dalam hatinya ada sedikit kesedihan karena harus berpisah. Yang tidak diketahui Arman adalah burung pipit itu pergi bukan sekadar untuk kembali ke hutan. Ia memiliki sesuatu yang istimewa untuk diberikan kepada Arman sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan hatinya. Beberapa hari kemudian, saat Arman sedang bekerja di ladang, terdengar suara kicauan yang tak asing lagi. Ia menoleh dan melihat burung pipit itu kembali. Namun kali ini, burung itu membawa sesuatu di paruhnya, sebutir biji kecil berwarna keemasan. Burung pipit itu melayang mendekat dan menjatuhkan biji itu di depan Arman. Pemuda itu memungut biji kecil tersebut dengan penuh rasa penasaran. "Apa ini?" gumamnya. Burung pipit itu hanya berkicau riang sebelum kembali terbang ke arah hutan. Arman menatap biji kecil di tangannya dan merasa bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Arman memandangi biji kecil berwarna keemasan di tangannya. Ia mengernyit, mencoba memahami maksud burung pipit kecil itu. Mengapa burung itu membawakan biji ini? Apakah ini semacam tanda terima kasih? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Sambil menghela napas, Arman memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia menyimpan biji kecil itu di dalam kantong bajunya dan kembali bekerja di ladang. Namun sepanjang hari, pikirannya terus kembali ke biji kecil itu. Ada sesuatu yang terasa istimewa tentangnya. Setelah selesai bekerja, Arman kembali ke rumah. Ia mengeluarkan biji tersebut dan menunjukkan kepada ibunya. "Ibu, lihat ini.
pipit yang aku rawat membawakan biji kecil ini padaku. Aku tidak tahu apa maksudnya, kata Arman sambil menyerahkan biji itu kepada ibunya. Sang ibu mengambil biji itu, mengamatinya dengan seksama, lalu tersenyum lembut. Mungkin ini hadiah untukmu, nak. Tidak ada salahnya jika kau menanamnya. Siapa tahu ini adalah anugerah dari alam, ujarnya. Arman mengangguk setuju. Malam itu, ia memutuskan untuk menanam biji kecil tersebut di pekarangan rumahnya. Ia menggali tanah dengan hati-hati, menanam biji itu di dalamnya, lalu menyiramnya dengan air. Hari demi hari berlalu, dan Arman mulai kehilangan harapan. Ia mengira biji itu hanyalah biji biasa yang tidak akan tumbuh. Namun tepat seminggu setelah ia menanamnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pagi itu, ketika ia keluar rumah untuk mengambil air dari sumur, matanya melebar tak percaya. Di tempat ia menanam biji itu, telah tumbuh sebuah tanaman kecil yang tampak berbeda dari tanaman lain di sekitarnya. Daun-daunnya berwarna hijau cerah dengan kilauan emas samar di permukaannya. Arman mendekat dan berjongkok untuk mengamati tanaman itu lebih dekat. Ia menyentuh daunnya. Dan saat terkena sinar matahari, daun itu tampak berkilauan seolah terbuat dari emas sungguhan. Ia segera memanggil ibunya. Ibu, lihat ini, tanaman dari biji yang kuberi tumbuh, dan daunnya luar biasa. Sang ibu datang dan melihat tanaman itu. Ia tersenyum penuh arti. Nak, ini bukan tanaman biasa. Aku yakin ini adalah berkat dari kebaikan hatimu. Kau menolong burung kecil itu tanpa mengharap imbalan, dan kini alam membalas kebaikanmu. Arman terdiam, meresapi kata-kata ibunya. Ia tidak pernah mengira bahwa perbuatan kecilnya akan membawa sesuatu yang luar biasa seperti ini. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Dalam waktu singkat, tanaman itu tumbuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam beberapa minggu, tanaman tersebut mulai berbuah. Dan yang lebih mengejutkan, buahnya tampak seperti emas murni. Arman tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mengambil salah satu buahnya dan memegangnya di tangannya. Rasanya dingin dan berat, tidak seperti buah biasa. Dengan penuh rasa penasaran, ia membawa buah itu ke pasar untuk dijual. Ketika seorang pedagang emas melihat buah itu, matanya melebar dan ia langsung menawarkan harga yang sangat tinggi untuknya. Arman terkejut, tetapi juga bersyukur. Ia menjual buah emas itu dan pulang dengan uang yang cukup untuk memperbaiki rumahnya serta merawat ibunya dengan lebih baik. Namun kabar tentang keberuntungannya segera menyebar ke seluruh desa. Dan tidak semua orang senang dengan keberhasilan Arman. Di desa yang sama, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Samin. Ia adalah seorang lelaki yang terkenal serakah dan selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. Saat ia mendengar bahwa Arman tiba-tiba menjadi kaya, ia langsung merasa curiga. Bagaimana mungkin seorang petani miskin seperti Arman tiba-tiba punya banyak uang? Gumamnya dengan nada penuh iri. Ia pun mulai mencari tahu. Ia mengunjungi pasar dan bertanya kepada para pedagang. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa kekayaan Arman berasal dari buah emas yang tumbuh dari pohon misterius di pekarangannya. Pak Samin tidak bisa menahan rasa iri di hatinya. Ia ingin mendapatkan hal yang sama. Maka dengan niat tersembunyi, ia mendatangi rumah Arman. Arman, nak, katanya dengan suara manis yang dibuat-buat. Aku mendengar kabar bahwa kau mendapatkan keberuntungan besar. Bolehkah aku tahu bagaimana kau bisa mendapatkan pohon emas itu? Arman, yang memang baik hati dan tidak menyimpan rahasia, menceritakan kisahnya. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan burung pipit kecil yang terluka, merawatnya hingga sembuh, dan bagaimana burung itu kemudian memberikan biji emas yang tumbuh menjadi pohon ajaib. Pak Samin mengangguk-angguk, tetapi di dalam hatinya, ia hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan pohon emas untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya,
Tanpa membuang waktu, Pak Samin pergi ke hutan dengan niat yang sama, mencari burung pipit yang terluka. Ia berjalan di sepanjang tepi hutan, matanya mencari-cari sesuatu di antara dedaunan dan semak-semak. Setelah beberapa jam, ia akhirnya menemukan seekor burung pipit kecil yang tampaknya jatuh dari sarangnya. Namun berbeda dengan Arman yang merawat burung dengan penuh kasih sayang, Pak Samin hanya peduli pada hasil akhir. Ia mengambil burung kecil itu, membawanya pulang dan meletakkannya di kandang kecil. "Cepat sembuh dan bawa aku biji emas," katanya dengan nada tidak sabar. Namun tidak seperti yang terjadi pada Arman, burung pipit itu tampak ketakutan dan tidak mendapatkan perawatan yang baik. Pak Samin hanya memberinya makanan seadanya dan bahkan terkadang lupa memberi makan. Meskipun demikian, burung itu akhirnya pulih dan suatu hari ia mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya. Pak Samin tersenyum puas. "Akhirnya, sekarang berikan aku biji emas itu," katanya. Beberapa hari kemudian, burung pipit itu benar-benar kembali dengan membawa biji di paruhnya. Namun tidak seperti biji emas yang diberikan kepada Arman, biji yang diberikan kepada Pak Samin berwarna hitam pekat dan tampak aneh. Pak Samin tidak peduli. Ia berpikir bahwa mungkin biji ini adalah versi lain dari biji emas dan langsung menanamnya di pekarangannya. Namun setelah beberapa hari, yang tumbuh dari biji itu bukanlah pohon emas, melainkan pohon berduri yang menjalar cepat dan merusak seluruh pekarangannya. Dalam waktu singkat, tanaman berduri itu menyebar ke seluruh rumah Pak Samin, merusak tanaman lain, dan bahkan hampir menutupi pintu rumahnya. Pak Samin hanya bisa menangis, menyadari bahwa keserakahannya tidak membawanya kepada keberuntungan, tetapi malah mendatangkan bencana. Pak Samin berdiri di depan rumahnya dengan wajah penuh kekecewaan. Alih-alih mendapatkan pohon emas seperti yang tumbuh di pekarangan Arman, ia justru harus menghadapi kenyataan pahit. Tanaman yang tumbuh dari biji hitam itu adalah semak berduri yang ganas. Tanaman itu merambat begitu cepat, menutupi sebagian besar pekarangannya. Batangnya keras, cabangnya penuh duri tajam, dan yang lebih buruk lagi, tanaman ini tampaknya tidak bisa ditebang dengan mudah. Pak Samin mengerahkan seluruh tenaganya untuk menebang dan mencabut tanaman itu, tetapi setiap kali ia memotongnya, ranting-ranting baru tumbuh lebih cepat. Seakan-akan tanaman ini sengaja menguasai tanahnya dan tidak membiarkan tanaman lain hidup. Dengan napas tersengal, ia duduk di tanah, menatap tanaman itu dengan rasa putus asa. "Mengapa ini terjadi padaku?" pikirnya. Tetangga-tetangganya yang mendengar kabar tentang pohon ajaib yang ia tanam mulai berdatangan. Mereka berharap melihat pohon emas seperti yang tumbuh di rumah Arman. Tetapi ketika melihat pekarangan Pak Samin yang penuh semak berduri, mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. "Pak Samin, apakah kau mendapatkan biji itu dari burung pipit juga?" tanya salah satu warga dengan nada penasaran. Pak Samin mendengus, merasa kesal karena harus mengakui bahwa dirinya telah gagal. "Ya, aku merawat burung seperti yang dilakukan Arman. Tapi entah kenapa, aku hanya mendapatkan tanaman terkutuk ini," jawabnya dengan nada marah. Seorang tetua desa yang kebetulan lewat berhenti dan mengamati pekarangan Pak Samin. Ia lalu berkata dengan suara tenang, "Mungkin perbedaannya bukan pada burung pipitnya, tetapi pada niatmu." Semua orang terdiam. Pak Samin menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Tetua itu melanjutkan, "Arman merawat burung itu dengan tulus, tanpa berharap imbalan. Ia melakukan itu karena hatinya baik. Sedangkan kau hanya ingin mendapatkan keuntungan. Alam tidak bisa dibohongi, Pak Samin." Kata-kata itu menghantam Pak Samin seperti petir di siang bolong. Ia tersentak, menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada burung pipit itu. Ia hanya memberinya makan sekadarnya dan menunggunya pergi membawa biji emas. Kini, ia harus menerima akibat dari keserakahannya.
Pohon emas hanya tumbuh di tanah yang subur dengan kebaikan hati, bukan di tanah yang penuh dengan ketamakan. Dengan rasa malu, Pak Samin menunduk dan tidak berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa semua ini adalah pelajaran berharga yang harus ia terima. Sementara itu, kehidupan Arman semakin membaik. Dengan hasil dari buah emas yang ia jual, ia bisa memperbaiki rumahnya yang sebelumnya sudah reyot. Tidak hanya itu, ia juga membeli persediaan makanan yang cukup untuk ibunya, serta membantu tetangga-tetangganya yang sedang kesulitan. Namun meskipun sekarang ia memiliki uang yang lebih banyak, sifatnya tidak berubah. Arman tetap rendah hati dan tidak pernah bersikap sombong. Suatu pagi, burung pipit yang dulu ia rawat kembali datang. Kali ini, burung itu membawa sesuatu yang lebih kecil di paruhnya. Sebuah bunga putih kecil yang tampak bersinar di bawah sinar matahari. Burung itu melayang ke arah Arman dan menjatuhkan bunga tersebut di tangannya sebelum berkicau riang. Arman tersenyum. "Kau kembali lagi? Terima kasih untuk bunga ini." Burung itu terus berkicau, seakan mencoba menyampaikan sesuatu. Arman memperhatikan bunga itu lebih dekat. Ada aroma yang lembut dan menenangkan. Sang ibu yang melihat kejadian itu mendekat dan berkata, "Nak, itu bukan bunga biasa. Konon, bunga itu adalah tanda berkah. Siapapun yang menerimanya akan memiliki kehidupan yang damai dan sejahtera." Arman tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang telah ia alami. Ia tidak hanya mendapatkan kekayaan dari pohon emas, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian hati. Hari-hari berlalu, dan Arman tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak lupa dari mana ia berasal dan tetap membantu orang-orang di desanya. Sementara itu, Pak Samin yang akhirnya belajar dari kesalahannya mulai berubah. Dengan penuh kesabaran, ia bekerja keras untuk menyingkirkan tanaman berduri di pekarangannya. Tidak mudah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melakukan sesuatu dengan tulus tanpa berharap keuntungan instan. Arman, yang melihat perubahan ini, memutuskan untuk membantu. Dengan peralatan yang ia miliki, ia datang ke rumah Pak Samin dan menawarkan bantuannya. Pak Samin awalnya malu menerima bantuan itu, tetapi melihat ketulusan Arman, ia akhirnya mengangguk. Mereka bekerja bersama. Dan setelah beberapa minggu, pekarangan Pak Samin akhirnya bersih dari tanaman berduri. Kini, Pak Samin tidak lagi iri dengan keberuntungan orang lain. Ia mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal emas atau harta, tetapi juga tentang hati yang tulus dan perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang benar. Di suatu pagi yang cerah, burung pipit itu kembali lagi. Kali ini, hinggap di bahu Arman. Ia berkicau riang seakan mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit biru. Arman tersenyum. Ia tahu bahwa burung kecil itu telah menyelesaikan misinya. Dan kini giliran dirinya untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Setelah pekarangannya bersih dari semak berduri yang merambat, Pak Samin duduk di bangku kayu di depan rumahnya, menatap lahan kosong yang sebelumnya tertutup tanaman berduri. Ia menghela napas panjang, merasa lega tetapi juga sadar bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Arman yang berdiri di sampingnya menepuk pundaknya pelan. "Pak Samin, sekarang tanah ini sudah bersih. Kau bisa menanam sesuatu yang benar-benar bermanfaat." Pak Samin menoleh, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan dan memahami maksud Arman. "Kau benar, Arman. Aku sudah terlalu lama hanya memikirkan keuntungan tanpa usaha. Aku ingin memperbaiki semua ini." Beberapa hari kemudian, Pak Samin mulai menanam kembali berbagai tanaman di pekarangannya. Bukan pohon emas yang ia inginkan, melainkan tanaman sayuran dan buah-buahan yang bisa dipanen untuk dijual atau dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan.
Tetangga-tetangga yang sebelumnya melihat keserakahannya kini melihat perubahan yang terjadi pada dirinya. Mereka mulai menghormatinya kembali, dan beberapa dari mereka bahkan ikut membantu merawat kebun barunya. Sementara itu, Arman tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Meskipun kekayaannya terus bertambah dari hasil pohon emasnya, ia tidak berubah menjadi seseorang yang tamak atau tinggi hati. Justru, ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang di desanya. Ia membangun sumur umum agar warga tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Ia juga memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak sehingga lebih mudah dilalui. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai petani kaya, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang tulus dan peduli kepada sesama. Suatu hari, burung pipit yang dulu pernah ia selamatkan kembali datang. Namun kali ini, burung itu tidak sendirian. Ia datang bersama beberapa ekor burung pipit lainnya, berkicau riang di sekitar rumah Arman. Arman tertawa kecil. "Apa yang kalian bawa kali ini?" tanyanya sambil menadahkan tangan. Burung pipit itu terbang ke arah kebun belakang rumah Arman dan mulai mematuk-matuk tanah di sekitar pohon emasnya. Tak lama, Arman melihat sesuatu yang mengagetkannya. Di dekat akar pohon emas, ada tunas-tunas kecil yang mulai tumbuh. Arman terdiam sesaat, lalu tersenyum. Sepertinya, pohon emas itu ingin berbagi keberkahannya. Dengan hati-hati, ia mencabut tunas-tunas tersebut dan menanamnya di tempat lain di pekarangan rumahnya. Ia sadar bahwa kebaikan itu seperti pohon yang terus tumbuh dan menghasilkan lebih banyak kebaikan lainnya. Selama ia tetap rendah hati dan mau berbagi, keberkahan itu akan terus mengalir. Beberapa tahun berlalu, desa kecil tempat Arman tinggal telah berubah menjadi desa yang lebih makmur dan sejahtera. Semua berkat kebaikan hati dan kerja kerasnya yang tidak hanya membawa perubahan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh penduduk desa. Kini, kebun emas yang awalnya hanya satu pohon telah berkembang menjadi beberapa pohon. Arman tidak pernah menjual semua buahnya untuk dirinya sendiri. Sebagian besar hasilnya ia gunakan untuk membangun fasilitas umum bagi desa, membangun sekolah kecil untuk anak-anak, dan membantu mereka yang membutuhkan. Pak Samin, yang dulu serakah, kini telah menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi mencari cara instan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi menikmati kehidupannya sebagai seorang petani yang jujur. Kebunnya yang dulu hanya berupa semak berduri kini dipenuhi dengan tanaman yang segar dan menghasilkan panen yang melimpah. Suatu hari, Pak Samin datang menemui Arman. Dengan senyum tulus, ia berkata, "Arman, aku ingin berterima kasih. Bukan hanya karena kau telah membantuku membersihkan pekaranganku, tetapi juga karena kau mengajarkan aku pelajaran yang sangat berharga. Aku sekarang mengerti bahwa kekayaan sejati bukan berasal dari emas, tetapi dari hati yang penuh kebaikan." Arman tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak Samin. Jika kita semua saling membantu dan berbagi, maka kita akan hidup lebih bahagia." Burung pipit yang menjadi awal dari semua kisah ini masih sering datang ke rumah Arman. Namun, kini ia tidak lagi sendirian. Banyak burung lain yang ikut berkumpul, seolah-olah mereka tahu bahwa rumah Arman adalah tempat yang aman dan penuh kasih. Suatu pagi, burung pipit itu hinggap di bahu Arman dan berkicau riang. Arman menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, kecil. Tanpamu, aku tidak akan belajar tentang arti sejati dari kebaikan." Burung pipit itu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, menghilang di langit biru. Arman menatapnya hingga ia lenyap dari pandangan, lalu tersenyum. Ia tahu bahwa kisahnya dengan burung pipit itu mungkin telah selesai, tetapi kisah kebaikan akan terus berlanjut. Hari-hari berlalu, dan desa Arman semakin berkembang. Berkat pohon emasnya yang terus berbuah, ia bisa membangun lebih banyak fasilitas untuk penduduk desa.
Namun yang lebih penting adalah nilai kebersamaan yang mulai tumbuh di hati orang-orang di desa itu. Mereka tidak lagi hidup dengan rasa iri dan tamak, melainkan saling membantu dan berbagi. Namun seiring dengan semakin terkenalnya kisah desa tersebut, kabar tentang pohon emas Arman akhirnya menyebar ke luar desa. Beberapa pedagang dari kota mulai berdatangan, tertarik untuk melihat sendiri pohon ajaib yang telah mengubah kehidupan desa itu. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang menemui Arman. Ia mengenakan pakaian mahal, dengan cincin emas berkilauan di setiap jarinya. Dengan senyum penuh perhitungan, ia berkata, "Arman, aku mendengar tentang pohon emas milikmu. Aku ingin membelinya. Sebut saja harganya. Berapapun yang kau minta, aku akan bayar." Arman terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pohon emas ini adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi bukan karena nilai jualnya. Pohon itu adalah simbol dari kebaikan dan keberkahan yang diberikan oleh burung pipit kecil yang pernah ia selamatkan. Dengan tenang, Arman menjawab, "Maaf Tuan, tetapi pohon ini bukan untuk dijual. Aku tidak bisa menukarnya dengan uang berapapun." Saudagar itu tertawa kecil, seolah-olah menganggap jawaban Arman hanyalah candaan. "Arman, kau tidak mengerti. Aku bisa memberimu kekayaan yang lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan. Kau bisa hidup mewah di kota, memiliki rumah besar, pelayan, dan segala yang kau inginkan." Namun Arman tetap menggeleng. "Aku sudah memiliki semua yang aku butuhkan, Tuan. Aku memiliki keluarga, desa yang makmur, dan kedamaian dalam hidupku. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak emas yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan." Saudagar itu akhirnya menyerah. Dengan wajah kecewa, ia meninggalkan desa. Tetapi sebelum pergi, ia berkata, "Kau akan menyesalinya suatu hari nanti, Arman. Kau melewatkan kesempatan besar." Namun Arman hanya tersenyum. Baginya tidak ada penyesalan dalam menjaga sesuatu yang berasal dari ketulusan hati. Beberapa tahun kemudian, desa kecil itu telah berubah menjadi desa yang paling makmur di wilayah tersebut. Penduduknya hidup dengan berkecukupan, bukan hanya karena keberadaan pohon emas, tetapi karena mereka telah belajar arti berbagi dan bekerja sama. Arman terus merawat pohon emasnya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak mengambil semua buahnya sekaligus, melainkan hanya mengambil secukupnya untuk kebutuhan desa. Sisanya dibiarkan tumbuh agar terus memberikan keberkahan bagi generasi berikutnya. Suatu hari, burung pipit yang dulu pernah ia selamatkan datang kembali. Kali ini, burung itu sudah tua, bulunya tidak secerah dulu, tetapi kicauannya tetap merdu. Ia hinggap di bahu Arman seperti dulu, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Arman tersenyum. "Apa kabar teman kecil? Kau sudah banyak mengubah hidupku." Burung itu berkicau pelan, lalu mengepakkan sayapnya untuk terakhir kalinya sebelum terbang tinggi ke langit. Seakan berpamitan, meninggalkan pesan bahwa tugasnya telah selesai. Arman menatapnya hingga burung itu menghilang di antara awan. Ia merasa haru, tetapi juga bahagia. Ia tahu bahwa burung itu telah memberinya pelajaran berharga yang akan terus ia bawa sepanjang hidupnya. Kebaikan yang tulus akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan berbagi akan membawa kebahagiaan. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk membantu orang lain. Sahabat inspirasi, kisah ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan membuahkan hasil. Jika kita menolong dengan hati yang tulus, alam semesta akan menemukan cara untuk membalas kebaikan kita. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya di Narasi Inspiratif Official. Sahabat inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa setiap perbuatan baik
sekecil apapun, pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Ketulusan hati adalah kekuatan yang lebih berharga daripada emas. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharap imbalan, alam akan menemukan caranya sendiri untuk membalas kebaikan kita. Jadi, tetaplah menanam kebaikan, karena suatu hari nanti kita akan menuai hasilnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Narasi Inspiratif Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.